Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Imam Prasetyo. NIM saya 511217151. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pemilihan Supplier Kapulaga menggunakan metode Analytical Hierarchy Process di CV Zanzibar. Di sini ada pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang penelitian, yang kedua identifikasi masalah penelitian, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima simpulan dan saran. Baik, untuk pembahasan pertama tentang latar belakang penelitian. Penurunan harga komoditas di era pandemi dapat menurunkan kesejahteraan petani. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan menurunnya harga komoditas pertanian pada masa pandemik COVID-19 ini, yaitu diantaranya pembatasan transportasi dan kegiatan ekonomi. Pemutusan hubungan kerja secara masif di berbagai sektor usaha mengakibatkan menurunnya daya beli serta permintaan pasar yang menyebabkan komoditas pertanian semakin tertekan dan terhentinya aktivitas sosial yang menyebabkan permintaan bahan makanan semakin menurun. Dengan adanya fenomena ini, maka produsen harus melakukan adaptasi dari pemasaran secara offline ke e-commerce. Namun sayangnya masih terkendala karena hingga kini masih banyak daerah yang minim jaringan internet. Terkait dengan e-commerce ini, ada 2 alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha pertanian, yaitu menurut Andayani dan Rahayu tahun 2020 bekerja sama dengan marketplace atau membuat online shopping sendiri dan melakukan diversifikasi tanaman atau komoditas yaitu rempah-rempah yang dibutuhkan untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Menurut Najana tahun 2020 dan Adarwi et al. Tahun 2020, rantai pasokan melambat. Terdapat 6 dampak yang mempengaruhi sektor pertanian, yaitu harga pasar dan pertanian yang menciptakan pasar dan transaksi yang tidak semestinya, sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang. Rantai pasokan melambat dan kekurangan akibat logistik mengalami kesulitan. Kesehatan petani yang mayoritas relatif umurnya lebih tua dibanding dengan pekerjaan umum yang dapat menimbulkan kepanikan aktivitas petani, tenaga kerja pertanian, keselamatan pekerja, dan alat pelindung diri, dan gangguan lainnya. Sehingga menurut Mahmudi dan Citradi tahun 2020 melakukan digital marketing. Apabila petani hanya mengandalkan kearifan lokal dalam penjualan, maka suatu waktu bisa mengalami keruntuhan. Petani milenial mampu beradaptasi dengan kondisi zaman ini sehingga petani milenial dituntut untuk menggandeng petani terdahulu dan memasarkan produknya. Karena masih banyak petani yang bisa menanam dan memanen tetapi tidak bisa menjual, dan posisi petani milenial lah yang ada di sana. Apabila saat ini generasi petani milenial tidak diberi kesempatan untuk berkembang, maka kedepannya akan ada darurat petani. Sehingga menurut Asari dan Kairat tahun 2020, sehingga akan terjadi menurunnya daya beli masyarakat. Metode analytical hierarchy process dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan pemasok yang efektif, pemilihan manajer pembelian, benchmarking pemasok, inisiatif pengembangan pemasok, dan evaluasi kinerja pemasok. Kriteria yang berpengaruh dalam pemilihan pemasok antara lain kuantitas, ketepatan pengiriman, layanan, kualitas, dan harga. Sehingga menurut Nugroho dan Iskandar tahun 2020 dan Kosasi et al. Tahun 2020, metode AHP dapat digunakan untuk membantu proses pemilihan pemasok yang efektif. Sehingga kriteria yang berpengaruh dalam pemilihan pemasok antara lain kuantitas, ketepatan pengiriman, layanan, kuantitas, dan harga menurut Jusia tahun 2017 dan Kurniawan tahun 2020. Kriteria ini terdiri dari 5 kriteria, yaitu kualitas, biaya, pengiriman, fleksibilitas, dan responsif. Dengan terdapat 3 supplier yang berasal dari Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis.
Di sini terdapat tabel supplier Kapulaga Sibar beserta permasalahannya. Terdapat 3 supplier pemasok Kapulaga untuk CV Zanzibar. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dari masing-masing pemasok, yaitu yang paling penting pada kadar air. Jika kadar air di atas 18% hingga 20%, maka pihak CV Zanzibar harus kembali menjemur Kapulaga sehingga akan memakan waktu produksi yang lebih lama. Selain itu akan mengurangi jumlah kapasitas sehingga terjadi selisih yang menyebabkan kerugian perusahaan. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda karena jarak distribusinya yang berbeda-beda juga, sehingga produk yang ditawarkan lebih dekat dari perusahaan dijual lebih murah daripada barang yang jauh dari perusahaan. Masa panen pun berpengaruh terhadap kapulaga. Jika di musim penghujan, harga kapulaga yang ditawarkan akan lebih murah. Jika di musim kemarau, harga yang ditawarkan akan jauh lebih mahal. Lalu yang selanjutnya ada daftar harga produk Kapulaga bulan Juli hingga bulan Desember tahun 2020. Dapat terlihat bahwa harga Kapulaga tidaklah terbilang selalu stabil di setiap kota. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan masa panen setiap kota. Karena masa panen berpengaruh terhadap kualitas, dengan demikian harga menyesuaikan dengan kualitas tersebut. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana pemilihan supplier Kapulaga di CV Zanzibar, yang meliputi bagaimana perencanaan pemilihan supplier Kapulaga di CV Zanzibar, bagaimana pelaksanaan pemilihan supplier Kapulaga di CV Zanzibar, lalu bagaimana evaluasi pemilihan supplier Kapulaga di CV Zanzibar. Lalu yang kedua, bagaimana cara menentukan pemilihan supplier Kapulaga yang paling optimal dengan menggunakan metode analytical hierarchy proses di CV Zanzibar. Untuk pembahasan berikutnya yaitu kerangka pemikiran. Penelitian ini terdiri dari satu variabel, yaitu supplier selection, yang terdiri dari manajemen operasi, supply chain management, supplier relationship management, lalu supplier selection yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pemilihan supplier, lalu menentukan supplier Kapulaga yang paling optimal dengan menggunakan metode AHP. Untuk pembahasan berikutnya itu metode penelitian. Di sini ada hasil uji validitas dan reliabilitas, yaitu yang pertama triangulasi sumber. Pengujian ini dilakukan melalui 3 sumber, yaitu Bapak Haji Ujang selaku pemilik, Bapak Nanang selaku bagian gudang, dan Ibu Teti selaku administrasi di CV Zanzibar. Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Haji Ujang selaku pemilik pada tanggal 28 Maret 2021 dengan hasil wawancara bahwa pemilihan supplier di CV Zanzibar masih terdapat beberapa permasalahan baik dari aspek kualitas, biaya pengiriman, fleksibilitas, dan responsif. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang diperoleh oleh peneliti melalui observasi, di mana saat peneliti melakukan observasi secara langsung ke lapangan bahwa masih terdapat kadar air yang begitu tidak sesuai dengan kadar air yang diharapkan, yaitu kadar airnya yang berada di bawah 20%. Harga yang ditawarkan pun berbeda-beda. Keterlambatan pengiriman supplier bisa hingga 2 hari sampai 4 hari. Terdapat beberapa ketidaksesuaian pesanan saat produk datang dan respon supplier sangat lambat dalam merespon dan menerima keluhan konsumen. Wawancara kedua dilakukan dengan Bapak Nanang selaku bagian gudang pada tanggal 30 Maret 2021 dengan hasil wawancara bahwa produk Kapulaga masih saja terdapat beberapa kadar air yang di atas 20%, sehingga bagian gudang perlu menjemur kembali Kapulaga yang akan memakan waktu produksi dan akan mengurangi kuantitas saat ditimbang kembali oleh pihak CV Zanzibar, sehingga kapasitas tidak sesuai dengan yang direncanakan. Wawancara ketiga dilakukan dengan Ibu Teti selaku bagian administrasi yang dilakukan pada tanggal 2 April 2021 bahwa harga Kapulaga tidaklah dibilang selalu stabil. Dilihat dari masa panen yang berbeda-beda dan di saat musim panen harga Kapulaga akan sangat terbilang murah. Faktor cuaca pun akan menjadi penentu sebuah harga produk Kapulaga. Hal tersebut sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh peneliti melalui observasi secara langsung ke lapangan, di mana pada saat masa panen setiap kota yang berbeda-beda akan mempengaruhi harga di setiap kota yang masa panennya berbeda yang juga akan berpengaruh terhadap kualitas. Lalu yang kedua yaitu triangulasi teknik. Yang pertama, penulis melakukan observasi secara langsung ke gudang CV Zanzibar.
Penulis melihat secara langsung bagaimana kondisi produk Kapulaga di CV Zanzibar. Yang kedua, penulis melakukan wawancara dengan 3 narasumber, yaitu wawancara pertama dengan Bapak Haji Ujang selaku pemilik CV Zanzibar yang dilakukan pada tanggal 20 Maret 2021 mengenai kriteria pemilihan supplier. Wawancara kedua dengan Bapak Nanang selaku bagian gudang pada tanggal 30 Maret 2021 mengenai kuantitas yang tidak sesuai dengan kapasitas. Lalu wawancara ketiga dengan Ibu Teti selaku bagian administrasi pada tanggal 2 April 2021 mengenai harga kapulaga yang selalu tidak stabil. Yang ketiga, penulis menggunakan dokumentasi untuk melakukan pengecekan dengan dokumen penunjang, yaitu data jumlah permintaan kapulaga, data permasalahan supplier dengan berbagai kriteria, dan juga data atau laporan harga kapulaga yang ada di CV Zanzibar yang dapat menunjang informasi pada penelitian ini. Lalu yang ketiga yaitu triangulasi waktu. Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Dalam pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu yang berbeda. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara di hari dan waktu yang berbeda terhadap masing-masing sumber atau informan, yaitu pada tanggal 28 Maret 2021, 30 Maret 2021, dan 2 April 2021, dan diperoleh informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan dan pemilihan supplier kapulaga dengan didukung oleh dokumen dari objek penelitian. Lalu yang selanjutnya yaitu tahapan pervasive sampling. Untuk mendapatkan data dan informasi di CV Zanzibar mengenai pemilihan supplier yang dilakukan oleh perusahaan, maka peneliti menggunakan teknik pervasive sampling dalam menentukan sampelnya. Peneliti melakukan teknik ini kepada Bapak Haji Ujang selaku pemilik CV Zanzibar untuk mendapatkan data dan informasi mengenai penilaian kinerja supplier dan proses seleksi supplier. Kemudian Bapak Nanang selaku bagian gudang diperoleh informasi mengenai penilaian terhadap kualitas supplier dan sistem kontrak kinerja supplier, serta Ibu Teti selaku staf administrasi diperoleh mengenai proses pendistribusian produk kepada customer. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu hasilan pembahasan. Yang pertama yaitu supplier performance. Pelaksanaan kinerja supplier di CV Zanzibar telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kinerja supplier sangat mempengaruhi terhadap pemenuhan kebutuhan dan kepuasan dari konsumen. Semakin baik kinerja supplier, maka nantinya supplier tersebut akan dipercaya oleh perusahaan. Diharapkan nantinya akan terus-menerus digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tetapi jika kinerja supplier buruk, maka perusahaan akan memberikan surat peringatan. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi dari supplier tersebut dan akan diberikan sanksi berupa pertimbangan untuk menggunakan supplier tersebut untuk tahun berikutnya. Di sini yang pertama dari kualitas supplier. Pelaksanaan dalam menilai kualitas supplier di CV Zanzibar telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Kualitas supplier sudah sesuai dengan yang tercantum pada dasar pemilihan supplier dari perusahaan, di mana kualitas barang yang dimiliki supplier sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kekeringan kapulaga kadar air yang berada di 20%, dijemur di bawah sinar matahari, tidak ada kapulaga yang digarang terlihat dari warna kapulaganya. Selanjutnya itu biaya supplier. Pelaksanaan dalam menilai biaya supplier di CV Zanzibar telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Biaya supplier yang ada yang masih belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam pemilihan supplier dari perusahaan, di mana harga kapulaga tidaklah selalu stabil karena masa panen setiap daerah yang berbeda-beda, namun harga kapulaga sudah termasuk ke dalam biaya pengiriman dan masih ada beberapa produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. Lalu selanjutnya itu dari pengiriman supplier. Pelaksanaan dalam memastikan barang yang dikirim sudah sesuai dengan di CV Zanzibar. Telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun dalam hal ini tidak sepenuhnya dapat dijamin oleh CV Zanzibar karena CV Zanzibar lebih fokus pada pendistribusian barang. Masih terdapat keterlambatan pengiriman 1 hari hingga 4 hari. Dalam hal ini, CV Zanzibar memberikan toleransi kepada supplier jika alasan keterlambatan yang diberikan masuk akal dan tidak memakan waktu yang lebih begitu lama. Lalu yang selanjutnya, fleksibilitas supplier. Pelaksanaan dalam fleksibilitas supplier di CV Zanzibar telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
perusahaan telah membuat ketentuan ketika terdapat perubahan eksternal. Supplier harus mampu menerima perubahan waktu kirim dan menerima perubahan jumlah order. Selanjutnya, tahapan dalam menilai kinerja supplier yaitu memastikan bahwa supplier mampu menerima perubahan waktu kirim dan jumlah order. Perusahaan membuat ketentuan dengan supplier bahwa harus mampu ketika terdapat perubahan eksternal, di mana kondisi yang tidak terkendali yang mempengaruhi perubahan permintaan dan waktu kirim. Lalu selanjutnya yaitu responsive supplier. Pelaksanaan dalam responsive supplier di civilisasi BAR telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Namun dalam hal ini tidak sepenuhnya supplier merespon ketika menanggapi keluhan konsumen. Selain itu juga terkadang terjadi human error sehingga tidak 100% diminimalisir untuk tingkat kecacatan produk. Lalu yang selanjutnya yaitu selection process. Pada selection proses ini, pelaksanaan proses seleksi di civilisasi BAR telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Proses seleksi supplier yang sudah bergabung dipilih dengan dua cara, yaitu menggunakan supplier sebelumnya atau supplier yang lama. Di sini ada pemilihan kriteria supplier. Pelaksanaan pemilihan kriteria supplier di civilisasi BAR telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tahap awal dalam menentukan kriteria penilaian performansi supplier adalah untuk mengetahui preferensi dan pengambilan keputusan terhadap kriteria penilaian yang akan digunakan, yaitu meliputi kualitas, biaya pengiriman, fleksibilitas, dan responsif. Penetapan kriteria informasi berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian kualitas perusahaan supplier. Tujuannya adalah untuk mendapatkan supplier yang optimal di civilisasi BAR. Adapun kriteria yang telah ditetapkan oleh civilisasi BAR adalah kualitas, biaya, pengiriman, fleksibilitas, dan responsif. Lalu ada keefektifan dalam bernegosiasi dengan supplier. Pelaksanaan efektivitas dalam bernegosiasi dengan supplier di civilisasi BAR adalah aktivitas pencapaian tujuan secara cepat, tepat, mengenai harga yang ditawarkan oleh supplier. Proses dalam bernegosiasi ini melibatkan beberapa unit yang bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaannya hingga adanya pengambilan keputusan untuk dilakukan kesepakatan negosiasi mengenai harga. Oleh karena itu, seluruh elemen internal maupun eksternal perlu untuk saling berkoordinasi agar tujuan dari negosiasi ini dapat tercapai. Lalu yang selanjutnya yaitu kontrak standar dengan supplier. Pelaksanaan kontrak kerja dengan supplier di civilisasi BAR telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Pelaksanaan dalam kontrak kerja dibuat dalam bentuk surat perintah kerja atau SPK. Berisikan jenis barang, alamat pengiriman, alamat pengambilan, dan total harga. SPK ini dibuat civilisasi BAR untuk supplier sebagai perjanjian yang sah di mata hukum dan berlaku selama untuk 1 tahun. Pekerjaan yang dilakukan jika pekerjaan yang dilakukan sudah selesai terlebih dahulu. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu evaluasi pemilihan supplier. Di sini terdapat indikator yaitu kualitas, biaya pengiriman, fleksibilitas, dan responsif. Terdapat bahwa perencanaan dengan pelaksanaan masih ada yang tidak sesuai. Di sini yang pertama dari kualitas supplier bahwa dalam melakukan evaluasinya sudah sesuai. Untuk biaya supplier masih ada yang tidak sesuai. Tindakan koreksinya itu melihat kondisi harga kapulaga yang berbeda-beda di setiap daerah dan masa panen yang berbeda-beda. Di sini pengiriman supplier masih masih tidak sesuai. Di sini tindakan koreksinya yaitu memberikan toleransi jika alasan yang diberikan oleh supplier masuk akal. Ini selanjutnya fleksibilitas masih tidak sesuai. Lalu tindakan koreksinya itu mengantisipasi ketika terdapat perubahan eksternal dengan melebihkan jumlah permintaan. Di sini yang selanjutnya yaitu responsive supplier, di mana dari evaluasinya masih tidak sesuai. Lalu tindakan koreksinya yaitu meminimalisir terjadinya human error yang menyebabkan komunikasi tidak berjalan dengan baik.
itu adalah evaluasi supplier dari supplier performance-nya. Dari proses selection-nya, pemilihan kriteria supplier antara perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai. Untuk keefektifan dalam bernegosiasi dengan suppliernya antara perencanaan dengan pelaksanaan sudah sesuai. Lalu kontrak standar dengan supplier antara perencanaan dan pelaksanaan sudah sesuai. Lalu bagaimana cara menentukan supplier yang paling optimal dengan menggunakan metode analytical hierarchy process? Di sini salah satu sumber masalah dalam pengambilan keputusan adalah beragam kriteria dalam pemilihan. Oleh karena itu, metode analytical hierarchy process atau HP merupakan teknik untuk membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam penelitian ini, untuk menentukan supplier yang paling optimal dilakukan penilaian performansi supplier dengan menggunakan metode analytical hierarchy process dibantu dengan software Expert Choice versi 11. Nah, di sini terdapat hierarki penilaian performansi supplier. Yang pertama yaitu kualitas 30%, biaya 10%, pengiriman 25%, fleksibilitas 10%, responsif 25%. Yang terdiri dari 3 supplier yaitu Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Ini merupakan tabel skala penilaian perbandingan berpasangan. Di sini skala tingkat kepentingan yang angkanya 1 itu sama pentingnya kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama. Untuk angka 3 sedikit lebih penting, pengalaman dan penilaian sedikit memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya. Untuk angka 5 lebih penting, pengalaman dan penilaian sangat memihak satu elemen dibandingkan dengan pasangannya. Itu untuk angka 7, sangat penting, satu elemen sangat disukai dan secara praktis dominasinya sangat nyata dibandingkan dengan pasangannya. Lalu untuk angka 9, mutlak lebih penting. Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai dibandingkan dengan pasangannya pada tingkat keyakinan yang tertinggi. Untuk angka 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai tengah, diberikan bila terdapat keraguan penilaian antara dua penilaian yang berdekatan. Ini merupakan hasil perhitungan performansi supplier yang dibantu dengan software Expert Choice versi 11. Ini merupakan gambar performance sensitivity notes. Lalu yang selanjutnya, ini merupakan gambar dynamic sensitivity notes. Urutan prioritas dari 5 kriteria yang digunakan Efficiency Bar dalam pemilihan supplier kapulaga terbaik dengan bobot nilainya masing-masing berdasarkan metode analytical hierarchy process, yaitu kualitas dengan bobot sebesar 28,9%, fleksibilitas dengan bobot sebesar 23,1%, biaya dengan bobot sebesar 21,8%, pengiriman dengan bobot sebesar 15,3%, dan responsif dengan bobot sebesar 10,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria kualitas merupakan kriteria yang paling diperhatikan dan penting dalam pemilihan supplier kapulaga Efficiency Bar. Selain itu, maka pada grafik tersebut menunjukkan performansi supplier di Efficiency Bar dengan menggunakan metode analytical hierarchy process menghasilkan penilaian performansi supplier Garut memiliki nilai prioritas sebesar 41,5%, selanjutnya supplier Tasikmalaya memiliki nilai prioritas sebesar 26,1%, dan supplier Ciamis memiliki nilai prioritas sebesar 32,5%. Ini merupakan tabel hasil perhitungan performansi supplier yang dibantu dengan software Expert Choice 11, Expert Choice versi 11. Di sini bahwa ranking 1 yaitu supplier Garut yang presentasinya sebesar 41,50%, Tasikmalaya di ranking ketiga dengan 26,10%, dan Ciamis di ranking kedua dengan 32,5%.
Lalu yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Dalam pemilihan supplier kapulaga di Civilization Bar yang meliputi perencanaan pemilihan supplier kapulaga yang terdiri dari supplier performance, yaitu yang pertama kualitas supplier. Kualitas berkaitan dengan penggunaan akhir produk. Kualitas kapulaga dilihat dari tingkat kekeringan yang dijemur di bawah sinar matahari dan memiliki kadar air di bawah 20%, sehingga saat barang datang dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Dilakukan dengan mengecek kadar air kapulaga menggunakan moisture meter, apakah sudah sesuai dengan kadar air yang diharapkan. Selanjutnya, sebelum ditimbang, kapulaga akan dicek apakah kotor atau tidak dengan memasukkan tangan ke dalam karung sampai ke dasar dalam karung. Apakah terdapat kotoran seperti pasir, debu, atau sisa kotoran dari kulit kapulaga. Lalu selanjutnya biaya supplier. Biaya supplier berkaitan dengan biaya produk, logistik, pemesanan. Biaya kapulaga dilihat dari harga yang stabil. Harga sudah termasuk biaya kirim dan ada pengurangan harga apabila barang tidak sesuai. Lalu pengiriman supplier, perencanaan dalam pengiriman produk agar tepat waktu, packing kapulaga dengan baik, dengan standar yang ditentukan oleh perusahaan, yaitu karung berwarna putih polos, dengan isi kapasitas maksimal 30 kg, dan ketepatan jumlah timbangan kapulaga apabila ketika akan ditimbang terdapat pasir, debu, atau bekas kulit kapulaga yang kering, yang menumpuk, yang akan mengakibatkan timbangan naik, maka harga akan dikurangi. Lalu fleksibilitas supplier. Sebagai sistem untuk beradaptasi dengan perubahan eksternal, supplier harus mampu menerima perubahan waktu kirim dan menerima perubahan jumlah order jika Civilization Bar mengalami kenaikan jumlah permintaan konsumen dalam beberapa hari dan pemasok harus mampu melayani tenggang waktu yang pendek dari pemesanan ke pengiriman. Lalu responsif supplier. Supplier harus mampu cepat merespon dalam permintaan kapulaga apabila ada perubahan jumlah order. Selain itu, supplier harus mampu cepat merespon apabila terdapat ketidaksesuaian barang atau tanggap dalam merespon ketidakpuasan konsumen. Lalu yang selanjutnya dalam selection proses, yang pertama yaitu pemilihan kriteria supplier. Kriteria yang ditetapkan oleh perusahaan Civilization Bar meliputi kualitas, pengiriman, biaya, responsif, dan fleksibilitas. Keefektifan bernegosiasi dengan supplier. Dalam mencapai negosiasi yang efektif, maka dengan cara menentukan poin yang paling besar, di mana hal ini biaya yang dikeluarkan oleh Civilization Bar untuk pemilihan supplier kapulaga merupakan poin utama yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, kontrak standar dengan supplier. Dalam pembuatan kontrak kerja dengan supplier dibuat secara tertulis dalam bentuk surat perintah kerja atau SPK. SPK tersebut sebagai dasar supplier dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga ketika sudah dibuat kontrak kerja dengan supplier, maka Civilization Bar dalam melakukan penuntutan ketika terjadi ketidaksesuaian dengan perjanjian kontrak yang telah dibuat dengan supplier. Lalu dalam pelaksanaan pemilihan supplier, kapulaga terdiri dari pelaksanaan supplier performance. Yang pertama yaitu kualitas supplier, di mana kualitas yang barang yang dimiliki supplier sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kekeringan kapulaga kadar airnya yang berada di 20%, dijemur di bawah sinar matahari, dan tidak ada kapulaga yang digarang yang terlihat dari warna kapulaganya. Untuk biaya supplier, di mana harga kapulaga tidaklah selalu stabil karena masa panen setiap daerah yang berbeda. Namun harga kapulaga sudah termasuk ke dalam biaya pengiriman dan masih ada beberapa produk yang tidak sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. Untuk pengiriman supplier dalam hal ini, jika Civilization Bar memberikan toleransi kepada supplier, jika alasan keterlambatan yang diberikan masuk akal dan tidak memakan waktu yang lebih begitu lama. Untuk fleksibilitas suppliernya, perusahaan telah membuat ketentuan ketika terdapat perubahan eksternal. Supplier harus mampu menerima perubahan waktu kirim dan menerima perubahan jumlah order. Lalu responsif supplier. Namun dalam hal ini tidak sepenuhnya supplier merespon ketika menanggapi keluhan konsumen. Selain itu juga terkadang terjadi human error sehingga tidak 100% diminimalisir untuk tingkat kecacatan produk. Dalam pelaksanaan selection proses, dalam pemilihan kriteria supplier, standar kualitas produk kapulaga di Civilization Bar yaitu kadar air kapulaga di bawah 20%, kapulaga kering, penjempuran kapulaga di bawah sinar matahari. Standar biaya produk kapulaga yang
kapulaga kering, penyemburan kapulaga di bawah sinar matahari, standar biaya produk kapulaga pada sivisasi bar yaitu harga kapulaga stabil, harga sudah termasuk biaya kirim, ada pengurangan harga bila barang tidak sesuai. Standar pengiriman produk kapulaga pada sivisasi bar yaitu ketepatan pengiriman, packing kapulaga dengan baik, ketepatan jumlah timbangan kapulaga. Standar fleksibilitas produk kapulaga pada sivisasi bar yaitu menerima perubahan waktu kirim, menerima perubahan jumlah order. Standar responsibilitas produk kapulaga pada sivisasi bar yaitu cepat dalam merespon pengaduan ketidaksesuaian kapulaga, tanggap dalam merespon ketidaksesuaian konsumen, pemasok memiliki banyak petani yang kompeten. Dalam keefektifan dalam bernegosiasi dengan supplier. Proses dalam bernegosiasi ini melibatkan beberapa unit yang bekerja sesuai dengan deskripsi pekerjaannya hingga adanya pengambilan keputusan untuk dilakukan kesepakatan negosiasi. Untuk kontrak standar dengan supplier, pelaksanaan dalam kontrak kerja dibuat dalam bentuk surat perintah kerja atau SPK, berisikan jenis barang, alamat pengambilan, alamat penerimaan, dan total harga. SPK ini dibuat sivisasi bar untuk supplier sebagai perjanjian yang sah di mata hukum dan berlaku selama untuk 1 tahun. Pekerjaan yang dilakukan sudah jika pekerjaan yang dilakukan sudah selesai terlebih dahulu. Lalu selanjutnya evaluasi pemilihan supplier pada sivisasi bar ini ditemukan terdapat beberapa yang tidak sesuai dari perencanaan dan pelaksanaan di sivisasi bar. Itu pada kriteria pengiriman belum dapat dimaksimalkan dengan baik dan ketepatan waktu pengiriman tidak dapat dimaksimalkan 100% karena terkadang terjadi masalah yang membuat produk tidak dapat sampai dengan waktu yang tepat. Salah satunya disebabkan yaitu karena faktor cuaca juga. Lalu bagaimana cara menentukan supplier kapulaga yang paling optimal dengan menggunakan metode analytical hierarchy process di sivisasi bar? Dari 5 kriteria yang digunakan sivisasi bar dalam pemilihan supplier kapulaga terbaik dengan bobot nilainya masing-masing berdasarkan metode analytical hierarchy process, yaitu kualitas dengan bobot sebesar 28,9%, fleksibilitas dengan bobot sebesar 23,1%, biaya dengan bobot sebesar 21,8%, pengiriman dengan bobot sebesar 15,3% dan responsif sebesar 10,9%. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria kualitas merupakan kriteria yang paling diperhatikan dan penting dalam pemilihan supplier kapulaga di sivisasi bar. Lalu berdasarkan hasil pengolahan data analytical hierarchy process dibantu dengan software expert choice versi 11, diketahui bahwa supplier Garut yang paling optimal dalam memenuhi kebutuhan kapulaga dengan perolehan bobot nilai sebesar 41,1%. Prioritas selanjutnya berdasarkan ranking pada metode analytical hierarchy process yang dibutuhkan dengan software expert choice versi 11 yang telah didapatkan secara berturut-turut yaitu supplier Ciamis dengan bobot nilai sebesar 32,6% dan supplier Tasikmalaya 26,3%. Selain itu, dengan melakukan proporsi pemesanan lebih banyak terhadap supplier Garut dan melakukan sosialisasi kembali pada kedua pemasok yang bermitra terkait kriteria kapulaga yang dibutuhkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, perusahaan sebaiknya selalu melakukan pemilihan supplier kapulaga secara objektif dan selektif, sesuai dengan kebutuhan agar memperoleh hasil yang maksimal dan tidak mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Yang kedua, untuk mempertahankan kinerja dan kualitas supplier, perusahaan melakukan evaluasi kinerja supplier secara berkala, sehingga perusahaan tetap dapat bekerja sama dengan supplier yang berkompeten. Yang ketiga, untuk saling menjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan, maka perusahaan sebaiknya turut berperan dalam meningkatkan performansi supplier. Lalu yang terakhir, yaitu dalam melakukan pemilihan supplier, penulis menyarankan menggunakan metode AHP agar perusahaan dapat menentukan supplier yang paling optimal sehingga kerugian yang diperoleh oleh perusahaan lebih dapat diminimalisir. Baik, cukup sekian pemaparan hasil penelitian saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.